teman-teman. Siang, Pak. Oke, gimana kabarnya semua, sehat? Minggu kita tidak ketemu ya. Sehat, Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga, semoga semua sehat ya. Oke, hari ini kita ketemu di session 11 mengenai public key. 2 minggu lalu kita diskusi mengenai simetrik ya. Sekarang kalau public key dia asimetrik harusnya ya. Coba saya atur dulu. Bentar ya, sedikit nge-lag. Entah kenapa akhir-akhir ini kalau mau share screen Zoom ataupun Teams nge-lag. Rada lama nge-lag-nya. Tracing dulu. Bentar ya, kayaknya sih either Windows 10 ya kali ya. Habis Windows update terakhir, nggak ada Windows update, habis itu kalau mau share screen nge-lag. Diam dulu. Bentar ya. Oke, saya sudah bisa nih jalan. Apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Oke. Kita ada 32, kurang 1 orang lagi masih belum join ya. Oke, kita ngomong Computer Security Public Key and Cryptographic ya. Kita ngomong kalau public key ya tentu ada SHA, ada HIMAC, ya. Kemudian ada RSA. Kemudian di tengahnya ada jenis attack yang dilakukan kepada public key biasanya seperti apa sih kayak gitu ya. Dan ada timing attack, ada kemudian countermeasure-nya mau seperti apa, dan nanti kalau menjelaskan defense, Hellman key exchange, dan sampai dengan public key algoritma yang lain ya. Oke, buku masih sama, harapannya di sini kita bisa sampai LO3 ya, bisa mengapply HAMAC for message authentication. Kalau kita ngomongin yang pertama SHA, secure hash algorithm, di sini dia ngomongnya hashing ya, bukan encrypt ya. Masih ingat ya bedanya encrypt sama bedanya hash ya. Hashing itu sesuatu yang kita hash dengan tidak diharapkan bisa di decrypt ya. Tapi kalau encryption biasanya dia mengencrypt tapi bisa di decrypt kembali untuk membaca message aslinya. Kalau hashing basically one time, tidak ada return back gitu ya. Kalau kita ngomongin SHA, ya develop sama NIS. Mungkin masih pada ingat apa itu NIS? Ada bagaimana dengan Antonius Ricky, masih ingat dengan NIS itu apa sih NIS? Nggak lupa ya, Pak. Lupa ya, National Institute of Standard and Technology ya. Thank you Ricky. Dia basically di US ya, jadi karena ini di-develop oleh SHA, basically banyak juga kalau kita ngomongin security negara, beberapa dia cenderung enggan menggunakan SHA ataupun RSA, apapun yang dibuat sama NIS ya. Kan itu di US ya, basically mereka pikirnya kalau bisa jangan pakai yang dibuat sama NIS beberapa negara ya, karena mereka merasa insecure kalau di encrypt menggunakan metode enkripsi yang sudah dibuat sama NIS. Basically mereka mikirnya berarti bisa dibaca oleh si US dan karena mereka basically tahu how the algorithm work gitu ya. Nah, tapi ya itu tidak tertulis ya, tidak dimention juga, tapi basically beberapa mulai berpikir sedemikian. Sama halnya kalau kita bikin sebuah perusahaan sejenis, misalnya kita bikin sebuah perusahaan banking, tapi kita kerjasama sama vendor yang juga membuat sebuah perusahaan banking. Apakah kita yakin aplikasi yang kita atau data yang dibuat kita punya itu tidak diambil oleh si vendor tersebut misalnya gitu ya. Itu kan biasanya menjadi conflict of interest biasanya ya sebutannya. Dia di-develop awal di tahun 1993 ya, di SH1 ya, kemudian di-revise di 1995 dan sampai akhirnya sekarang berkembang terus sampai SH512 ya. Karena di SH1 tentu saja
di awal pengembangan, boleh dibilang awal secure, tapi berjalan dengan waktu pasti udah nggak secure berjalan dengan waktu. Dan belum lagi data semakin kompleks, collision juga terjadi. Ya. Kalau kita compare dia, ya, ini compare dia antara SHA-1 sampai dengan yang 512, ya. Dia tentu saja ada range-nya paling besar adalah di message size yang bisa di-encrypt ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dulu, message size itu matters ya. Jadi di tahun 1993 kilobyte itu udah cukup besar, megabyte itu besar sekali di tahun 1990-an. Mungkin kalian baru lahir pada saat itu kali ya. Saya punya disket itu udah cukup canggih dulu itu ya, dulu ya. Tapi kalau kita ngomongin sekarang, megabyte itu kecil ya. Sekarang ini sudah ngomongnya giga ya. Ngomongin giga, kita beli hard disk minimal udah tera, 1 tera, 2 tera gitu. 512 udah nggak ada artinya sekarang 512 giga gitu ya. Nah, tentu saja dengan berjalannya zaman, dengan compute power yang semakin membaik ya, hardware yang semakin membaik, ini akhirnya meningkat gitu ya. Akhirnya meningkat sampai dengan ke 512 ini. Di mana dia sudah menggunakan ini bitnya seakan-akan 128 bit gitu ya, bukan hanya sampai 64 bit ya. Word out size-nya sampai dengan 64 word gitu ya. Block size-nya udah sampai 1024 gitu. Block size-nya juga semakin besar yang bisa di-encrypt gitu ya. Dan number of deep-nya juga, number of deep step tidak cenderung berubah ya teman-teman, tapi besarannya yang berubah ya, besaran yang bisa di-encrypt gitu ya. Dan tentu saja kalau kita ngomong security, juga kalau kita lihat through the time gitu ya, ini ya sebetulnya nggak terlalu signifikan banget gitu ya, tapi ada hal yang di-improve di sana, yaitu block size-nya sebenarnya, block size yang bisa di-encrypt ya, untuk memastikan encryption-nya jauh lebih sulit lagi, jauh lebih banyak lagi. Sama sepertinya kalau kalian bikin 8 password, 8 karakter password, tentu saja kalau kita brute force akan jauh lebih mudah dibandingkan kita membrute force yang 16 karakter of password gitu ya. Makanya kenapa rata-rata sekarang pada bilang, oh kamu kalau mau aman, mau secure, bikinlah sampai dengan 16 karakter ya. Kenapa? Karena 8 karakter itu kalau menurut kalian menggunakan server baru gitu ya, sama mungkin hanya butuh, kita bisa bilang seminggu sampai 1 bulan nge-brute force gitu ya. 16 karakter itu membutuhkan 6 bulan sampai 1 tahun. Balik lagi, tapi itu tergantung dengan hardware-nya apa. Mungkin hardware zaman now lebih cepat lagi, mungkin udah eksponensial selalu sifatnya, udah setengahnya mungkin ya. Jangan-jangan 8 karakter sekarang cuma 1 sampai 3 hari udah bisa ke solving misalnya. Makanya dipersulit dengan apa? Dipersulit lagi dengan ada captcha, dipersulit dengan ada blocking ya. 5 kali salah dia ke close dulu 20 menit, tidak bisa tidak bisa dipakai lagi gitu. Sessionnya harus nunggu 20 menit gitu. Kenapa? Karena dia memperlambat proses itu supaya males gitu. Hacker juga nggak mau buang-buang waktu terlalu lama. Kalaupun dia mau buang waktu karena memang yang modernitas ada penting adalah konsum waktunya lama gitu ya. Dan mempersulit gitu ya. Tujuannya itu gitu ya. Nah, saya klik ada reference juga, di sini akan ada lebih jelas di wiki ini ya, ada comparison SH function. Oke, kita tunggu. Oke, nah di sini ada tabelnya ya, di tabelnya di sini menjelaskan ada SHA mulai, memang referensinya semua dari MD5. Semoga ini kelihatan ya teman-teman. Kelihatan ya? Semua referensinya semua sama dari MD5 ya. Baru dia mengembang ke SH0, SH1 sampai sekarang udah SH3. Secara SH3 secara teknologi ada sampai dari 224 sampai dengan 512 ya. Dan kalau kita lihat collision-nya secara ini tadi sama ya. Size, round dan lain-lain mirip-mirip. Mungkin kita lihat ke security against collision attack-nya ya. Di sini kita bisa lihat di SH0 sama SH1 itu pada waktu awal cenderung berkembangnya dengan zaman, mungkin awal nggak terlalu matters gitu ya, tapi berkembangnya dengan zaman dengan data yang semakin besar, collision-nya terjadi gitu ya, ada bisa memungkinkan menyebabkan collision gitu ya. Dan kalau kita ngomong security against slang extension attack gitu ya, ngomong security-nya itu boleh dibilang weak ya. Sampai dengan sini weak, yang merah ini weak. Kalau kita ngomongin biru yang di sini ini udah cenderung udah lebih strong. Makanya zaman sekarang kalau kita lihat SH rata-rata udah di 512, 256 biasanya. Ya. Dia nggak pakai lagi yang di bawah itu, biasanya udah yang di atas. Masih dipakai? Yes, masih sampai sekarang, bahkan dipakai buat SSL. Nanti kita bahas habis gabung sama RSA ya, di
di next slide-nya. Tapi ini SH-nya dulu. Jadi SH ini masih salah satu yang kita bilang banyak dipakai orang saat ini, ya. Dan kita masih bilang ini yang masih secure lah SH3 saat ini, ya. Dan masih banyak dipakai, bahkan masih dipakai sampai saat ini, ya. Oke, nah ini cuman kayak designer SHH. Bagaimana sih SHH itu membagi sebuah message gitu ya? Dia membagikan tadi ada kotakan bloknya ini ya, berapa bit sih dia muat gitu ya. Nah, dia chunking message-nya seperti ini message 1, message 2, ini blok-blok message-nya dia chunking secara hashing-nya mirip-mirip kayak yang sebelumnya kita jelaskan di symmetric, di mana dia ada mirip lah ya, ada penggantian karakter gitu kan, tergantung stepnya ya, ada berapa ya, ada penggantian karakter, ada digeser sana sini, terus akhirnya sampai membentuk sebuah encryption baru gitu ya, sampai membentuk sebuah encryption baru. Nanti setiap blok ini terus sampai blok ke N, dia di-encrypt, membuat encryption baru, dia nanti di-sum ya. Ya ada checksum lah, bahasanya selalu checksum. Kenapa sih dia bilang kalau kalian download suka ada checksum, itu yang dihitung apa sih? Yaitu ininya. Totalnya udah sama belum? Total hasil encryption-nya misalnya ada sekian bit gitu ya, ada sekian blok, totalnya udah sama belum? Kayak gitu ya. Dan itu total yang disebut dengan checksum. Biasanya kan dia MD5 checksum kayak gitu ya. Dia memastikan apa yang kalian download total bloknya itu sudah sama. Ya, karena kalau ada satu missing block aja, dia nggak bisa di-decrypt, bahasanya kayak gitu. Ya. Makanya namanya checksum gitu ya. Ngomongnya dihitung totalannya, dihitung semua bloknya, memastikan blok yang ke-encrypt itu semua sudah benar ke update gitu ya. Oke. Nah, ini round-nya ya. Jadi mungkin ada pergeseran, ada banyak hal ya. Dia sampai 79 round. Nanti di hasil encryption-nya digabungin semua menghasil sebuah HI ini adalah si encryption-nya ya. HI ini sebuah encryption-nya. Jadi ada di sini kalau kita lihat ada beberapa juga yang setiap ini anggaplah ini blok gitu ya. Anggaplah si A B C D E ini blok, atau kita mau karakter juga boleh ya. Dia dari round pertama dia ngapain sampai round ke-79 dia ngapain. Ini detailnya saya nyari-nyari rada susah nyarinya ya. Kalau detail step kayak yang kemarin kan kita ada ya si siapa tuh, saya jadi lupa, simetrik. Dia digeser ke kiri, dibagi jadi 4 cube gitu ya. Ini saya nyari-nyari rada gak ketemu ya saya rasa. Tapi di roundnya itu ada encryption di belakangnya, ada geser-gesernya juga sama, ada substitute karakternya juga sama gitu, sampai akhirnya dia membentuk sebuah encryption, sampai dia membentuk sebuah hashing yang secure. Dan kalau kita balik lagi, kalau kita ngomong hash, ya jangan lupa hashing itu adalah one time ya, one direction. Dia tidak bisa untuk di-decrypt kembali biasanya. Yang kita compare adalah hasil hashingnya. Hashing ketemu hashingnya sama nggak gitu, bloknya sama nggak kayak gitu ya. Tapi dia nggak bisa mendecrypt. Kalau hashing nggak encrypt, bisa di-decrypt kembali. Nah, SH3 itu tentu saja matematiknya semua dari SH0, SH1, dan SH2 gitu ya. Strukturnya pasti mirip, nggak tahu, tapi mungkin di-improve blockingnya, di roundnya dipersulit algoritmanya, gitu yang di-improve ya. Do the time required for replace SH should it become vulnerable? NIS announced that in 2007 ya, competition produce SH3. Jadi tahun 2007 dia produce SH3. Dia must support hash-value length antara 224 bit sampai 5012 bit ya. Karena ini memperbesar bit, tentu saja kompleks hitungan, mempersulit algoritma, ya kan? Algoritma must process small block at a time instead of requiring the entire message to be buffer in memory before processing it. Ya. Jadi bisa saja dia small chunking tadi di processing tanpa harus menggabungkan semua possible. Jadi makanya zaman sekarang itu di 2000-an ke atas tuh kalian bahkan mendownload itu bisa chunking ya. Bisa kalau kalian pakai download manager misalnya ya, kalau ini sebuah file gitu ya, dia dipecah kayak gitu ya. Kalian downloadnya jadi 4 paralel, startnya ada yang dari sini ke sana, ada yang dari sini ke sana, ada aja yang ada 4 session gitu ya. Dia jalan dari setiap section, jalan download. Kenapa? Karena possible kok untuk diproses sekarang gitu ya. Jadi teknologinya juga berubah gitu. Kenapa sih? Karena untuk mempercepat proses. Kalau misalnya kalian sedang ada mendownload sebuah file, mungkin beberapa file sudah bisa dibaca di yang depan, tapi mungkin sampai tengah dia belum bisa kebaca karena belum full download misalnya gitu ya. Biasanya sih berupa video atau musik. Biasanya kalau di download seperti ini, bagian sininya yang pertama kali download sudah bisa di play di awal. Tapi dia sudah memblocking, misalnya kalau downloadnya 2 GB, walaupun dia 4 session bersamaan,
Yang bagian depannya sudah bisa dibaca gitu, tapi dan secara hard disk dia sudah blocking, misalnya tadi 2 GB tadi gitu ya, di blocking 2 GB by default ya, sambil dia mendownload, mengisi blocking yang belum full ke download gitu ya. Dan ini sampai sekarang SH3 masih dipakai dan belum ada ini baru ya, dan ini boleh dibilang ini masih secure sampai hingga hari ini. Tapi kalau kita ngomongin zaman dulu, kenapa sih zaman dulu nggak langsung bikin 512 bit? Balik lagi, compute power-nya nggak seindah sekarang. Ya. Kecepatan memori, kecepatan CPU yang kita miliki nggak seindah sekarang. Mau nggak mau, memang kita masih menggunakan teknologi jadul, ya toh. Ya kan di situ kita masih refer kenapa sih dulu bitnya kecil atau bloknya kecil, karena itu. Karena waktu hashing itu kita masih memikirkan performance ya kan. Bayangkan kalau si SH ini dipakai di web ya. SH ini dipakai di web gitu ya. Dipakai di web, diakses sama satu user. Just dia membutuhkan si kliennya membutuhkan 10 detik untuk encrypt. Asumsinya 10 detik gitu. Kalau dia buka banyak page, nunggu 10 detik ya lumayan gitu. Makanya gimana caranya dia bisa mengencrypt tapi nggak nyampe segini juga nih decryptnya gitu. Decryptnya cuma sekian milisecond, bahkan di bawah 1 detik untuk proses decrypt untuk si user bisa membaca datanya. Sisanya lebih kepada processing datanya si user gitu ya, bukan proses decryptnya. Nah, memang kendalanya security kan selalu itu ya, ketika kita ngomong harus secure, musuhnya kita adalah performance. Ya. Ketika kita bilang kita mau performance duluan, musuhnya kita security. Ya. Dan selalu seperti itu. Apakah membesarkan hardware itu solusi? Jawabannya enggak juga. Enggak, masalahnya tergantung kita mau bikin apa juga sih ya. Enggak selalu itu. Dan itu kalau dipakai sama 1 user. Kalau bagaimana kalau dipakai sama 1000 user? Terlalu besar pada waktu itu pipa internet kita nggak seindah itu ya. Pipa internet kita juga kan banyak keterbatasannya dulu dan belum mahal cost-nya gitu ya. Dibandingkan sekarang mungkin oke lah, banyak broadband murah. Ya saya bilang murah ya dibanding dulu ya. Kalau dibanding dulu buset mahalnya luar biasa, berasa banget gitu ya. Dan teknologi sekarang udah cenderung lebih enak, lebih gampang gitu ya, dan bentar lagi sudah dunia 5G gitu, bahasanya gitu ya. Buat kota-kota besar udah mulai dunia 5G. Boleh dibilang streaming 4K menggunakan mobile itu menjadi possible gitu, karena is ready 5G gitu ya. Jadi menonton film 4K di menggunakan handphone yang kita mungkin hotspotnya dari handphone dipakai sama komputer kita atau dipakai sama smart TV kita gitu ya, buat internetnya, nonton sampai 4K itu menjadi sesuatu yang possible dengan 5G. Bahasnya gitu ya. Kalau di bawah 5G atau 4G ke bawah bisa tapi mungkin sedikit ada patah-patahnya kadang-kadang gitu ya, karena 4K makan bandwidth-nya cukup besar gitu ya. Nah, ini challenge-nya gitu ya. SH. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman sebelum kita masuk ke HMAC? Ada? Pak, mau tanya, jadi paling tinggi itu sebenarnya SH3 pas yang 512, Pak? SH3 itu, saya balik lagi ke yang tadi ya, mana coba. Biar kelihatan pembagiannya. Paling tinggi itu SH3, tapi SH3 juga punya blocking size-nya mau berapa bit ya. Nah, ini. SH3 itu punya bloknya mau berapa bit? Ada yang 24, ada yang 256, ada yang 34, mungkin saya zoom kali ya. Nah. Ya. Ini kan ada ya. Ini bloknya mau berapa bit kayak gitu. Rata-rata dipakai kalau nggak 256 ke 512 sekarang rata-rata dipakai yang common gitu ya. 224 coba sama 384 ini nanggung ya, bitnya nanggung. Jadi biasanya sih sekarang yang common di 256, tapi biasanya nggak hanya SH tapi udah gabungan sekarang. Ya. Ada encryption-nya nambah lah, atau the way it interact with the user atau with the orang receiver-nya gitu ya, itu menambah lah. Nggak lagi sesimpel SH aja kadang-kadang gitu ya. Menjawab nggak ya Andreas? Sebenarnya Andreas nanya ya, Mbak? Iya, menjawab, Pak. Kasih, Pak. Nanti ini ini kan slide ada beberapa, saya udah tambahin ya, nanti saya upload ke Teams juga, karena ini sedikit udah berbeda, nanti ada di sini ya referensinya.
Oke, nah selain SHA ada juga HiMac. HiMac juga masih dipakai untuk beberapa hal, bukan berarti dia nggak dipakai. Dia singkatan dari iHash Message Authentication Code atau hash based Message Authentication Code. Berarti kalau dari bahasa Indonesia ya kode authentication pesan berbasis hash. Jadi kita mengirimkan pesan berbasis hash. Interest in developing Mac derived from a cryptographic hash code, sama kan sebetulnya CMD ya, base-nya pasti rata-rata MD5 gitu ya. Cryptographic hash function generally execute faster. Ya. Jadi pasti pada dasarnya rata-rata pengennya tuh ini nih. Gimana caranya kita secure tapi cepat gitu. Gimana kita mau bisa mengencrypt tapi cepat. Pasti ranahnya ke sana gitu kan. Karena itu yang terus kita improve gitu ya. Tetapi dengan performance hardware yang jauh lebih baik saat ini, tentu saja itu menjadi dilema juga buat kita sebagai penjaga encryption. Kenapa? Karena berarti kayak brute force-nya gitu ya kan semakin cepat juga, ya kan. Kemudian library code is widely available, jadi dengan mudah bisa dipakai oleh banyak orang. SH1 was not designed for use a Mac because it doesn't rely on secret key. Ya. Dia tidak berdasarkan secret key, berbeda sama simetrik beberapa ada secret key ya. Nanti RSA juga ada secret key-nya, ada private key, ada public key kalau di RSA nanti ya. Dia diisi dengan kode RFC 2014 ya, has been chosen as mandatory to implement Mac for IP security. Ya. Jadi buat mengencrypt MAC address biasanya ya, bukan IP address ya, MAC ya. Use in another internet protocol such as transport layer, TLS, and secure electronic transaction set. Akan tetapi berjalan dengan waktu tentu saja kalau kalian lihat, kalau pernah dengar ini ya, transport layer security, TLS ini juga berkembang terus ya, dari TLS 1, 1,1, 2,0 gitu. Beberapa browser sudah mulai memblocking TLS yang lama, dan kita kalau membuka sebuah website masih menggunakan TLS yang lama, biasanya si browser sekarang sudah kayak mention, ada warning. Nanti saya coba show di belakang ya. Kayaknya ada sih beberapa sampel website yang buat cuma pembelajaran TLS-nya masih 01. HiMac design objektif ya, ini objektifnya apa sih ya? To use without modification available hash function ya. Jadi menggunakan tanpa memodifikasi. Jadi seakan-akan ya sama aja kayak kita bilang kita beli kita beli kunci, kita percaya aja sama yang kunci ya. Maka tapi di sinilah yang akhirnya banyak menjadi bumerang terhadap kalau itu kepentingan negara, ya kan, atau itu kepentingan perusahaan. Kalau kita bilang itu kepentingan negara dan harus tidak boleh dibuka sama negara lain, apakah kita mau menggunakan sesuatu yang sifatnya common, sesuatu yang bisa dipakai sama banyak orang? Biasanya cenderung enggan, pastikan ya. Cenderung kita akan mikirin encryption-nya sendiri supaya unik sehingga tidak bisa dibuka sama orang lain misalnya. To prevent the originalization performance of hash function without incurring a significant degradation terhadap performance tadi ketika dia encrypt decrypt ya. To allow easy replicability of the embedded hash function in case faster or more secure hash function or found and required. Jadi ya kalau kita lihat objektifnya sebetulnya bukan hanya HiMac design, tapi sebetulnya semua encryption rata-rata sudah mirip ya kan. Bagaimana kita bisa dengan mudah mengimplementasi ini kepada proses-proses lain, tapi dia juga cepat dan dia juga secure. Karena kalau algoritmanya common juga menjadi sesuatu yang problematik ya kan. Kita kalau mau menggunakan open source, pasti kita banyak yang harus dipikirkan ya. Misalnya teman-teman pernah dengar WordPress? Pernah dengar WordPress? Ada yang tahu nggak WordPress? Atau Laravel deh? Kalau tahu ya yang kalian pakai deh, Chrome atau Mozilla, Firefox ya. Oke, ini deh, dua browser ini deh. Ada ya? Iya, ada. Nah, menurut kalian menggunakan Chrome atau Firefox deh terutama. Chrome masih banyak sama Google, nggak purely open source. Firefox itu kan open source gitu ya. Kita bisa bikin add-on, kita bisa nambahin add-on gitu ya. Chrome juga sama, kita bisa nambahin add-on deh, suka-suka
Zaman dulu ada waktu kita diperbolehkan untuk membuat add-on gitu. Tujuannya apa? Mempermudah si user bisa berinteraksi dengan website-website yang ada, ya kan? Antara itu mau ada misalnya pengecekan grammar lah, misalnya kita mau ada tambahin download manajernya gitu ya, sehingga bisa download lebih cepat lagi ketika pakai browsernya mereka gitu ya. Tapi tetapi berjalan dengan waktu disalahgunakan ya kan, ditambahkan add-on tapi menyuri data. Ya. Nah, tentu saja dengan kita menggunakan ini, kita ada kewajiban apa? Harus sering melakukan update atau update ya kan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan auto update, di sini tuh kayak terutama Firefox kan dia open source ya kan. Open source itu basically kita bisa allow how the software working, codingnya seperti apa, ada function apa saja di dalamnya, bagaimana dia bekerja, dan kalau kita tidak update terhadap security di dalamnya, atau kita tidak update, ya dampaknya kita bisa dengan mudah diretas ya. Hole-hole yang tertutup di update-annya nggak terjadi di kita sehingga kita kecolongan. Ini juga challenge buat, makanya zaman sekarang banyak sekali bukan hanya ngomongin encryption ya, tapi kalau kita ngomongin OS, kalau kita ngomongin ya yang kalian pakai sehari-hari deh, Windows 10, mau itu Mac, mau itu Android, mau itu iOS, semua sama. Ya kan sering ada update, sering ada patches, sering ada software-software yang kalian pakai di device kalian pun sering diupdate, dan rata-rata kalau kita ngomongin ke sana biasanya paling banyak bahasanya improve performance and security. Kenapa sih dia improve performance and security? Karena paling sering hole di situ. Ada hole mereka tutupi, ada hole mereka tutupi, ada hole mereka tutupi, dan itu paling common, dan suka nggak suka kita harus update kayak gitu. Karena kalau kita tidak update data kita atau device kita, resiko terhadap pencurian data gitu ya. Dan yang terus kita lanjut ke bawah, the use of handle key in a simple way. Gimana caranya kita bisa menggunakan key in a simple way ya. Memang ini udah banyak ya, public key sekarang juga rata-rata udah simple ya, kita tinggal pakai, nanti dia authenticate, dan biasanya tetap secara kita ada private key-nya juga ya. Nggak walaupun dia private key ini juga kayak seakan authenticate sama si public key, nggak bisa bekerja sendiri ya. To prevent well understood cryptographic analysis of the strength of the authentication mechanism based on reasonable assumption and the embedded hash function. Ya. Gimana kita bisa, mungkin kebanyakan dari kita nggak sampai membuat gitu ya, tapi kalau kita bisa bagaimana si kriptonya ini function encryption-nya ini bisa dimengerti sama banyak orang secara mudah gitu ya, well understood analisisnya, tapi juga secure, kuat gitu ya untuk bisa dipakai gitu kan. Dan balik lagi gimana ya, ini sesuatu yang kalau kita tidak bisa dengan mudah menggunakan function itu, pasti kita malas pakainya. Sama seperti kalian mau bikin aplikasi. Kalian pasti milih kan. Mana yang kalian bisa? Mau pakai PHP kah? Mau pakai .NET kah? Atau mau pakai Java? Gitu kan. Atau mau pakai React misalnya. Atau ada lagi Angular, ada banyak gitu. Mana yang kalian mau? Pasti kalau bisa pakai yang paling mudah dipakai, paling mudah di maintenance, ya. Paling mudah, ya biasanya pasti pengen ke sana paling mudah. Kenapa sih? Karena hidupnya kita itu udah kompleks. Gitu kan. Kita udah hidup di dunia, nanti kalian kalau udah mulai kerja kalian ngerasain gitu ya, di level staff biasanya belum bisa ngelihat terlalu luas gitu. Nanti kalian naik ke officer mulai bisa ngelihat lagi helikopter view ke bawah. Makin tinggi posisi kalian makin bisa lihat ke bawah. Ternyata kompleksitasnya itu kompleks banget di mana tidak bisa dilihat level bawah gitu. Nah, yang dipikirin sama pendesain ini tuh bukan hanya di level staff gitu, tapi di level manajemennya juga, bagaimana dia bisa membuat sebuah fungsi yang bisa dipakai sama banyak orang, mudah dimengerti ya. Nggak harus dimodifikasi, tinggal pakai gitu ya, tapi juga aman gitu. Karena kalau kita ngomongin tinggal pakai CAPTCHA kalau kita ngambil dari paling ini sampel ya, CAPTCHA kita ngambil dari sebuah internet, kita pakai di aplikasi kita tanpa dimodifikasi, secure nggak? Coba secure nggak teman-teman? Gimana Angela Susanto? Ya, Angela ya betul ya. Iya, Kalau Pak. kita ngambil CAPTCHA dari internet, kita pakai dan kita langsung embed ke dalam aplikasi kita, secure nggak CAPTCHA-nya? Kayaknya sih enggak, Pak. Ya, karena logiknya sudah ada di public yang bisa diketahui sama orang ya kan? Iya. Nah, thank you. Nah,
begitu juga dengan si HAMAC gitu. Bagaimana kita mau desain sesuatu yang tanpa modifikasi mau dipakai sama orang? Kayaknya orang juga mikir gitu. Kan untuk mendekripnya atau ya walaupun dia hashing gitu, saya bisa mencari key yang sama, hasil hashing yang sama menggunakan function yang sama gitu. Ini juga challenge ya kan. Challenge yang jadi akhirnya nggak gampang lah untuk si pembuat encryption itu bisa mendesain sesuatu yang baru atau sesuatu yang bisa dipercaya sama orang gitu ya. Nah ini beberapa contoh encryption menggunakan HAMAC ya. Dia ada HAMAC itu ada macam-macam, bisa digabung dengan MD5, bisa di SH1, bisa di SH255, 256. Ini contohnya kalau dia blank space ya. Saya zoom dulu, ya. Di sini contohnya kalau dia mengencrypt sebuah blank space ya, di sini ada key-nya. Jadi ini key, ini message-nya, apa yang mau di-encrypt, dan ini hasil encryption-nya. Nah, kalau kita lihat di sini MD5 adalah yang paling pendek ya kan. MD5 paling pendek, dilanjutkan sama SH1 udah lebih panjang secara bit, dan kalau kita lihat yang 256 pasti lebih panjang ya. Kalau dia lebih panjang, basically pasti lebih susah untuk mengcompare karena kan lebih panjang ya. Jadi dan kalau lebih pendek seperti ini pasti collision-nya lebih terjadi ya. Ini lebih terjadi collision karena dia pendek encryption-nya. Ya. Nah ini yang di bawah value-nya nggak kosong ya. Dan dia kayak ada bikin key-nya dengan nama key gitu ya, bikin key dengan nama key untuk ini. Nah ini hasil encryption-nya, which is ya sama ya. Kalau MD5 sama SH ini MD5 sama SH1 ya, SH1 masih sama panjangnya, nggak jauh beda. Kan kalau yang ini ini lebih panjang, yang 256 ya. Nah di sini dia ada ngomong ya, sebetulnya secara HAMAC punya algoritma dia ada dua. Menggunakan ada dua key bahasanya gitu, ada OPAT, ada IPAT ya. Dan dari dia seakan-akan dari hasil encryption itu gabungan dari encryption yang pertama dengan OPAT dan encryption kedua dengan IPAT ya. OPAT adalah padding luar untuk blok, terdiri dari byte berulang bernilai 0,5C. 0,5C itu heksadesimal ya. IPAT adalah bantalan bagian dalam berbentuk blok terdiri dari byte berkurang bernilai 0,36. Kita coba, kalau kalian bingung apa itu 0,5, kita coba hexa ya. Jadi itu bernilai 0,5C itu hexa ya. Hexa itu kan 0, sekian 5C A B C D E F kalau nggak salah. Kita cari ya 0,5 hexa itu berapa desimal sih kayak gitu ya. 0 kali 36 itu berapa desimal sih? Nah ini ya, ini heksadesimal, 0,5C itu desimalnya berapa? D92, seakan-akan kayak D92 bit atau 92 karakter lah, kayak gitu mirip-mirip ya. Kalau 0 kali 36 itu 54 gitu. Jadi ada dua blok yang berbeda digunakan untuk melakukan encryption kayak gitu ya. Dan itu disebutnya dengan OPAT dan IPAT ya. Nah, di sini dia jadi ada dua kali tadi ya. Y ini hitungan kalau message-nya tadi dibagi menjadi berapa message ya. Ini kan sampai message ke YL mirip-mirip kayak si SHA ya. Kemudian jadi hashing pertama dia menggunakan key yang IPAT tadi ya. Kemudian hasil encryption-nya digabung lagi, di-encrypt lagi menggunakan OPAT sampai dia membentuk sebuah encryption baru ya. Ini gabungan dari ini di-encrypt lagi menggunakan OPAT, dan ini hasil dari si HAMAC strukturnya gitu ya. Dan ini yang nanti akhirnya dipakai buat di store di sebuah database misalnya, atau dia dipakai buat password misalnya gitu ya. Dan biasanya lagi hashing kan biasanya tidak ada cara mengembalikannya untuk bisa dibaca ulang. Biasanya kita compare adalah hashing ketemu hashing ya. Kayak gitu ya. Security of HAMAC. Security depend on the cryptographic strength of the underlying hash function ya. Jadi ya tentu saja pasti tergantung sama key yang kita pakai itu sendiri. Tadi ya key yang pertama dari OPAT ataupun key dari si IPAT-nya. Tapi kalau dari function yang sudah ada ya kita cuma pakai desain key-nya. Kalau cuman key-nya key simple ya mungkin dengan mudah message-nya terbaca. Jadi kan karena kita kan ada masukin key ya tadi ya. Kalau masih ingat ya di sini ya. Kita ada masukin key, ini key-nya itu adalah kita menentukan somehow ya, tanda kutip. Jadi disitulah dia bilang akhirnya makanya
use without modification. Kenapa? Karena kita bisa mendefine key kita sendiri. Jadi walaupun secara algoritmanya dia tahu, tapi kalau key dia nggak tahu, basically gimana kita mau decrypt gitu ya. Harapannya itu gitu. Use without modification. Dia ada seakan-akan ada sesuatu yang kita define gitu, tapi sudah part dari functionnya. Ya. To appeal the HAMAC is that the designer have been able to prove the exact relation between the strength of the embedded hash function and the strength of HAMAC. Gimana dia mencari key yang super unik, susah ditebak, itu menjadi sesuatu yang apa ya, kata kuncinya dalam menggunakan function si HAMAC ini ya. For a given level of effort on message generated by a legitimate user and seen by the attacker, the probability of a successful attack of HAMAC is equivalent to one of the following attack. Yang pertama, the attacker is able to compute an output of compression function even if the ini ada apa step keempatnya itu random atau secret gitu ya. Jadi kalau compression functionnya beberapa step awalnya sudah mulai ketebak gitu ya, itu akan lebih mudah si attacker untuk nge-attack gitu. The attacker find the collision in the hash function. Jadi kalau ini pasti bukan hanya ngomongin HAMAC sih, tapi semua encryption pasti sama. Kalau misalnya kita sudah menemukan hasil encryptnya sama nih, ya biasanya kita udah mulai bisa menebak nih ya. Output encryptionnya sama biasanya kita udah mulai sedikit bisa nebak ya. Oh ternyata tinggal cari dong, tinggal apakah key-nya memang itu atau message-nya yang dia rubah ya. Tapi kalau itu berlaku buat semua jenis encryption ya. Kalau ketemu collision, kalau jadi nanti kita akan bahas teaming attack juga gitu ya, mirip-mirip sebetulnya. Kalau dia ketemu sebuah collision ya tentu saja mulai bisa nebak gitu, mulai bisa lihat. Nanti kita bahas di paddingnya RSA ya. Padding itu sama, dia mencari pattern berdasarkan collision tadi, berdasarkan kebetulan tadi gitu ya. Jadi ya saya kira bukan hanya di HAMAC sih, tapi di semua encryption kalau memang ada collision itu membuat si hackernya akan dengan mudah mencari key-nya atau dan mendecrypt message-nya gitu ya. Ini next-nya ada disebut OCB bukan OCBC mah bang ya. OCB atau Offset Code Book Mode ya. Nah ini dibuat sama si Philip Roquan ya dan Mir Baller, John Black dan Ted Crawford ya. Jadi ada sebagai asistennya gitu ya, dan dia membentuk sebuah encryption baru lah ya, di mana di OCB 3 itu masih dipakai ya sampai sekarang tapi jadi di berjalan dengan waktu dari OCB pertama sampai terus ada OCB kedua dan OCB ketiga. OCB pertama dan OCB ketiga masih dibilang masih secure ya di sini ya. While original OCB 1 and OCB 3 from 2011 are still considered secure. Dari 2011 ya. Sekarang belum tahu apakah ada penelitian lain terkait OCB ini. Tapi di OCB 2 ini sudah tidak dipakai karena OCB 2 sudah dianggap sudah tidak secure algoritmanya karena ada collision. Ya, selalu ketika ada collision dia dianggap nggak secure, dan itu terjadi di OCB 2. Ya, ada collision terjadi dan itu dianggap nggak secure. Okay. Nah, ya, algoritma mirip-mirip kayak si HAMAC kok kalian lihat ya. Ini kan sama ya. Setiap message di-chunking lagi, dipecah message-nya, dibentuk sebuah satu encryption key gitu ya. Kemudian nanti hasil semuanya gabungannya gitu. Ini kan N ke M ya, tergantung length-nya ada berapa digabungan, dan nanti hasil penggabungannya dia akan sebagai si checksum. Nah ini penggabungannya jadi checksum, kita lihat apakah dia lengkap atau tidak bloknya. Kalau nggak lengkap berarti biasanya pasti nggak valid ya. Biasanya kan dari checksum itu gabungan. Tapi cara kerjanya mirip-mirip kok. Mungkin cara ini berbeda di algoritma di dalam pembentukan key-nya atau di step prosesnya ya. Karena memang nggak di-mention secara gamblang detailnya seperti apa ya untuk yang SH ya. Kalau dan stepnya kan banyak ya, 80 step proses. Kalau kita mau ngertiin semua juga kebayang sih pusingnya ya gitu. Nah ini OCB ya. Nextnya si RSA. Nah ini RSA ini yang paling banyak dipakai saat ini sebenarnya ya. Tapi sebelum ke RSA ada pertanyaan nggak ya teman-teman ya? Pertanyaan. Ini jam istirahat. Ini jam 1 siang ini ngajar begini ngambang ya. Baru makan iya ya. Kenyang iya. Siang-siang iya gitu. Belum kalau panas ya ngantuk-ngantuk ya.
Ada pertanyaan teman-teman? OCB, SHA, HMAC ya, masih dipakai semua, tidak ada yang tidak dipakai, masih dipakai semua. RSA juga dipakai hingga saat ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Masih belum. Pak mau tanya Pak, ada kemungkinan nggak Pak, misalkan untuk waktu kedekat ini hashing yang seperti SHA itu kita bakal ganti lagi atau hanya cuma ditambah bitnya saja atau ada algoritma yang baru Pak? Bahkan sekarang nice question ya. Bahkan sekarang itu kita pakai bukan kita ya. Dipakainya bukan hanya SHA tapi gabungan gitu, gabungan antara dua algoritma untuk lebih secure lagi gitu. Karena SHA sendiri kan masih secure hingga saat ini ya. SHA-3 terutama masih secure hingga saat ini. Kita gabung dia untuk mempersulit gitu ya. Untuk mempersulit algoritmanya gitu ya. Jadi kalau kemungkinan keluar mungkin baik lagi karena at the end sama ya, kalau kita ngomong si OCB ini juga OCB 1 masih secure loh. Ngapain dia bikin OCB 2 dan ngapain dia bikin OCB 3 kayak gitu kan ya. Karena kebutuhan balik lagi. Ada mungkin ada researcher, karena researchnya nggak berhenti sih, jalan terus. Kenapa? Karena hackernya juga jalan terus, nggak boleh berhenti lah. Intinya researcher itu pasti jalan terus. Jadi kemungkinan akan ada algoritma baru SH4 possible banget, cuman saya nggak bisa menerawang dalam hal kira-kira berapa tahun lagi ya. Itu mungkin rada susah menjawab sih. Semoga menjawab ya Kennedy. Jawab Pak, makasih Pak. Oke, kita masuk ke RSA, Public Key Encryption. Ini kayaknya kita cepet sih di Public Encryption ini, topiknya nggak banyak kok. Kita tinggal sisa 10 slide kok ini. By Rivet, ya ini di develop sama si Rivet, Samir dan Aldeman di tahun 1977 di MIT ya. Best known and widely as public key algorithm, ya, karena dia terkenal memang public key. Use exponentiation of integers module of a prime number menggunakan M prime. Dia menggunakan encrypt C sama dengan ME modulus ke N, decryptnya M sama dengan CD modulus ke N. Jadi kalau kalian lihat secara modulusnya, pembaginya ini semua N sama N sama ya. Yang dia bedakan adalah M, di sini ada E, di sini ada D. Yang tadinya di sini C jadi di sini, yang di sininya M jadi di sini gitu ya. Sehingga dia kayak membentuk matnya, kalau dia balikin reverse lagi MED N mod N itu sama dengan si message-nya sama dengan M. Both sender and receiver non value. Nah, ini N dan E gitu. Si sendernya adalah si N dan si E. Receivernya adalah si E. Only receiver know the value of D. Hanya si receivernya yang tahu value dari D. Walaupun saya coba dari kemarin saya sudah nyoba beberapa kali, gimana sih si receiver itu, mungkin dari teman-teman kalau nanti ada yang menemukan boleh di-share ya. Gimana si receiver itu menerima private key-nya, itu yang sampai sekarang saya belum susah menjawab ya kalau sampai nanya itu ya. Karena kan CRSA itu ada public key ya untuk mengenkripsi message-nya, tapi dia ada send private key ke si receiver-nya sehingga hanya tadi ya only receiver know the value of D gitu loh. Ada value di sana, ada value si private key di sana, hanya receiver yang tahu. Tapi saya nyari-nyari masih belum ketemu gimana si receiver itu dapat D, kan? Bagaimana si receiver itu mendapat private key. Nah, itu masih belum. Analoginya saya memang dari si server RSA-nya sih ngirim gitu, tapi kalau itu di-interrupt berarti bisa saja dong kita ngetek dari sana, possible gitu ya. Teman, memang nggak di-mention secara gamblang kapan receiver itu menerima private key. Ya, itu nggak di-mention ya. Public key encryption algorithm between public key, ya ini cuman saya aja. Tapi kalau kita lihat secara ininya, di sini ada key generation-nya, ya kan. Kemudian dia melakukan encryption. Dari sini dia melakukan decryption. Nah, dari key generation ini kan ada dua hal, ada public key dan ada private key, ya. Karena kan waktu key generation tuh dia mengencrypt di sini menggunakan si public key. Untuk mendecrypt dia membutuhkan namanya si private key, si D-nya ini, ya. Sehingga membutuhkan private key, di mana nanti digabungkan dari private key ini sama si public key-nya buat melakukan decryption. Nah, memang bagaimana tadi saya bilang tidak di-mention atau tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana si user itu mendapatkan
kayak key private-nya. Beberapa sih ada menjelaskan how RSA working gitu ya, ada padding dan kawan-kawannya, tapi tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana si receiver terima private key. Karena at the end saya menganalogikan kita mau terima rumah gitu ya. Rumah bagaimana kita bisa masuk ya pada saat si pemilik rumah ya kita mengontrak rumah gitu. Kita bisa masuk ke rumah itu pada saat si pemilik rumah memberikan kuncinya ke kita kayak gitu ya. Nah, kapan si pemilik rumah itu memberikan kunci ke kita? Nah, itu yang saya nggak nemu. Siapa tahu nanti teman-teman kalau ada yang nemu bisa saling share, monggo ya di Teams, it will be good gitu ya. Tapi ini saya jelasin apa yang saya tahu dulu gitu ya. Nah, di dalam proses tadi encrypt, decrypt, dan key generation gitu ya, di proses encryption ini terutama, itu ada beberapa algoritma, salah satunya nanti padding ya, akan saya jelasin setelah ini ya. Di sini kan ada encryption. Nah ini dia cuma ngomong, oke ini si file awalnya ya dari plain text, dia plain text itu kan message awalnya ya. Di sini anggaplah di sini ada 88 gitu ya, atau ya dia bit ataupun karakternya gitu ya. Dan di sini kita adalah si pengirimnya ya kan. Di sini dia melakukan encryption dengan n yang sama 187 gitu ya. Di sini dia ada 11 ini adalah penerimanya ya. Di sini adalah si private key-nya tadi ya. Dan ini n-nya sama 187 dan dia bisa mendekripsi plain text-nya tadi ya. Dari 88 ke 88 lagi balik lagi gitu ya. Ini kan cara kerjanya. Nah, atau secara algoritma lah ya. Secara dia di dalam RSA ada satu hal yang disebut dengan padding. Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, bagaimana kita memastikan si hacker itu tidak bisa langsung dengan mudah mendecrypt pesannya gitu ya. When RSA is implement, it using call padding to help prevent a number of attack ya. Kenapa sih? Contohnya gini. Ini message awalnya kita gitu ya. Message awalnya kita, Dear Karen, I hope you are well. Are we still having dinner tomorrow? Gitu ya. Ini RSA itu paling banyak dipakai di email by the way ya. RSA itu paling banyak pakai di email dan di SSL. Kalau kalian lihat di SSL itu banyak pakai RSA ya. Di website HTTPS ya, itu banyak pakai RSA dan di email itu pasti banyak kan pakai RSA ya. Ya, jadi ini emailnya gitu ya, ini email aslinya. Waktu dikirim itu biasanya sudah ke encrypt. Ini misalnya ya, ini misal hasil encryption ya. Kalau kita cuma mengencrypt seperti ini, di mana kalau kita lihat tanda bacanya bisa kelihatan gitu ya, jelas kita di sini ada enter, ya di sini juga ada enter, di sini tanda baca tanda tanya, di sini tanda tanya, di sini ada enter, di sini koma, di sini enter ya. Sama ya, enter, koma. Nah, tentu saja dengan seperti ini bisa berdampak kepada mempermudah si hacker atau attacker untuk memprediksi. Oke, message-nya benar, ke encrypt, menjadi sesuatu yang kita tidak mudah mengerti seperti ini. Akan tetapi di sini dia bisa prediction. Misalnya ya, oke ini emailnya, kalau di sini antara beberapa kan, kalau enggak regards, thank you ya kan, atau ya kalau bahasa Indonesia terima kasih dengan salam hormat deh gitu ya. Di sini kan dia bisa predik gitu. Oh, ini berapa karakter, berapa kata. Oh, ini saya bisa aja nebak gitu ya. Oh, ini yang depannya Z sama Z di belakang, ya kan? Z ketemu Z ya. Kalau saya ganti Y, ya kan? Dia ketemu Y ya. Oh, ini langsung nih ya kan. Your Sensley di sini kan dia tebak ya. Gitu. Walaupun ini secara penjelasan ini saya ada yang mau ngomong lagi terus ya. Tapi dari karakter Z ketemu Z, dia Y ketemu Y, abis itu dia bisa nebak gitu ya, berapa karakter saya merubah jadi apa. Nah, abis itu di sini sudah mulai bisa beberapa mulai ketebak gitu ya. Oh, kalau Z itu adalah Y, ya kan? Tinggal cari lagi, ada nggak yang Z di sini? Nah, ini ya, ada kan ya? Ini Z, ya kan? Udah pasti jadi Y, ya. Nah, ini simple kalau dia one time, cuman pemetaan terhadap satu karakter gitu ya. Terus misalnya di sini ini kita coba terima. Biasanya kan kalau awal depan kalau di Indonesia ya TH misalnya yang terhormat gitu ya. Kalau di Inggris kan biasanya dear gitu ya. Dan kalau kita lihat sini, oh ya ini pasti dear gitu. EFBS gitu. Nah pasti dear gitu. Kalau EFBS adalah dear berarti kalau E itu adalah D gitu kan. E itu adalah D. Berarti kalau ada E lagi semua akan pasti D ya. F itu berarti F itu adalah E gitu. Berarti kalau di sini ada E harusnya ini juga sama ya. Juga E gitu kan. B itu berarti A ya kan. Semua yang ada B-nya pasti A.
Jadi kalau seperti ini ada B lagi pasti A gitu. Di sini kan sebutnya si Karen ya. Nah, S adalah R. Berarti kalau ada S-nya lagi nih, harusnya adalah R. Jadi kita tinggal nebak nih kalau ini adalah dir. Yang sisanya L kita belum tahu, B-nya kita sudah tahu itu pasti adalah A, ya kan? Terus S-nya kita udah tahu itu adalah R. Ya. F kita udah tahu itu adalah E. O kita pada saat ini masih belum tahu, ya. Tapi kita bisa tebak dari mana? Kita bisa tebak dari si your sincere, ya. Your sincere ini kan tadi kita ini ada O ya. Nih. TJO. Nah, TJO adalah N, berarti ini adalah N. Yang belum ketebak tinggal satu huruf L gitu ya. L-nya ini ya well Laren lah gitu ya. Laren lah gitu. Dari Karen. Tapi minimal pesan-pesannya sudah mulai terlihat nih gitu, sudah mulai bisa dengan mudah di encrypt, sudah bisa dengan mudah di attack. Nah, makanya ada padding. Padding itu tujuannya, padding itu adalah kita menghilangkan tadi ya semua apa yang space seperti ini gitu ya, enter-enternya ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pesannya semua seakan-akan menjadi satu buah kalimat yang gabung semua, udah nggak tahu ini tuh berapa karakter gitu, itu ada spasi gitu ya. Itu udah dicampur sedemikian rupa sehingga ketika dia dapat pesannya tuh dia udah nggak tahu mana yang koma, mana yang titik, mana yang enter, ini berapa karakter, berapa kalimat, udah nggak kelihatan. Itu disebut dengan padding ya. Jadi harapannya itu mempersulit encryption, mempersulit si attack ketika nge-attack. Dia susah lah ya menebak, semakin kompleks dia semakin susah buat si attack untuk meretas kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang disebut nanti padding RSA. Nanti kalian ada assignment juga terkait RSA, nanti saya udah kasih link di sana. You can read dan after that you can summarize what you understand from the link ya. Nah, security dari RSA apa aja? Sebetulnya bukan hanya RSA, tapi ini berlaku buat semua jenis encryption ya. Buat tentu saja ada attack gitu yang dilakukan sama semua jenis. Yang pertama pasti brute force ya. Ini pasti udah kasih common attack lah, semua any kind of encryption pasti brute force ini salah satu yang paling gampang. Makanya kenapa kalau misalnya udah masukin username sama password dan sudah ulang salah berkali-kali, udah pasti ini harus ada next action. Mengapa ya? Mulai keluar captcha dulu lah. Captcha udah keluar masih salah terus, ya udah blocking, ya kan? Blocking itu cuman ada beberapa yang kalau blocking kan kalau misalnya kita kayak klik BCA, blockingnya bukan blocking permanen tapi nunggu ya 5 menit. 5 menit masih dilakukan kesalahan berikut, naik 15 menit sepengetahuan saya. 15 menit masih dilakukan, naik lagi 30 menit, terus makin lama. Kenapa? Tujuannya adalah supaya yang modelnya brute force ini udah pasti lama. Ya, nggak bisa cepat dan dibutuh waktu lama, udah pasti kalau udah waktu lama, is take time for untuk si hackernya buat bisa ngertas, bahkan kalau bisa tahunan deh ya, sampai berapa tahun gitu baru bisa kertas gitu, which is ya jarang lah ya ada hacker yang mau ngetek bertahun-tahun dia dengan sabarnya, kecuali mungkin dia dendam pribadi ya, kecuali dendam pribadi ya. Kemudian kalau kita ngomong hacker juga pinter ya kan, dia meningkatkan model cara dia menyerang ya kan, dengan menggunakan mathematical attack ya kan. Dia cari dong ya, makanya di sini yang jadi kendala. Kalau dia berupa open source, dia bisa aja cari beberapa model dari mathematical attack yang untuk bisa mencari sebuah approach atau sebuah kemungkinan untuk dari hasil encryption-nya atau dari hasil untuk mendecrypt sebuah pesan yang dikirimkannya ya kan. Tapi ya itu mungkin nggak semua banyak hacker, tapi masalahnya banyak orang pintar menyalahgunakan ilmunya, masalahnya itu ya. Dan ini yang paling common sekarang dilakukan sama orang, teaming attack. Teaming attack itu apa sih? This depend on the running time of decryption algorithm. Nanti kita bahas di belakang lebih detail, dan nanti kalau sudah ketemu fokusnya pasti ngambil si ciphertext-nya tadi, kuncinya tadi udah keambil. Biasanya sih kalau kuncinya bukan hanya RSA ya, ada banyak encryption yang menggunakan key. Kalau ciphertext-nya atau key-nya sudah keambil ya biasanya dengan mudah dia bisa dengan meretas gitu ya. Nah, kita pengen fokus ke si teaming attack-nya. Teaming attack ya, itu
Paul Kocher ya. Cryptography consultant demonstrate a snooper can determine private key by keeping track on how long a computer take to decipher message. Ya. Bayangin ya, dia ini kan konsultan ya. Tujuannya semuanya adalah baik, tapi sayangnya digunakan sama orang lain untuk meretas ya. Jadi si Paul Kocher itu bisa melihat private key berdasarkan how long computer take decipher message. Kebayang nggak? Dari berapa lama komputer, jadi kan dia sudah pengalaman banget ya kan, dia udah tahu patternnya gitu loh. Oke, komputer dengan i5 kalau mendekrip sebuah pesan yang sekian blok itu butuh sekian lama, sekian milisecond. Sekian milisecond itu buat sekian pesan, minimal di situ dia udah tahu gitu. Oke, yang tadi di padding sedemikian rupa yang panjang kalimatnya udah gabung, dari situ dia mulai tahu gitu. Oh, saya sudah ada ketemu pattern nih. Kalau dia decrypt sekian milisecond dengan spek komputer seperti ini, itu berarti sekian kata. Itu kan sudah membantu tuh, udah mulai ada clue, ya kan? Dari situ dia mulai bisa membentuk pattern-pattern yang lain, gitu. Ya. Teaming attack can replicate not just RSA, but also other public key encryption pattern. Ya. This attack alarming to reason. Ya. It come from complex unexpected direction. Ya. Dari sesuatu yang tidak jelas mau dari mana nyerangnya. Kita membentuk sebuah algoritma ya, sebuah timing yang mungkin repeatable, yang mungkin bisa kita pakai untuk membentuk sebuah bukan hitungan ya, prediktif ataupun analogi yang lain gitu ya. Nah, yang diserang pasti kuncinya ya, dia mencari kuncinya yang diserang udah pasti. Nah, teaming attack ini bukan berkembangnya dengan zaman, teaming ini bukan hanya ngomongin pattern terhadap key, tapi ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Contohnya gini, coba ya, kalian disuruh, bukan disuruh ya, kalian ya bolehlah, kalian pengen tahu kapan sebuah perusahaan itu, sebuah bank itu misalnya ada masalah, apa yang akan kalian lakukan? Coba ya. Kalian pengen tahu kapan sebuah bank itu lagi ada masalah. Nah, gimana cara kalian taunya gitu? Karena kalau bank ada masalah biasanya nggak akan mungkin dipublikasi ya, biasanya akan di-keep internal. Nah, coba Ferdinand Haryanto. Ada Ferdinand Haryanto? Ada, Pak. Ferdiana, sorry. Ya, nggak Ya, apa-apa, Pak. Ferdiana, kalau kamu disuruh memprediksi, ya bukan memprediksi gitu, mencari tahu kapan sebuah bank ini lagi ada masalah atau enggak, apa yang akan kamu lakukan? Kamu asumsinya kita orang luar ya, bukan orang dalam ya. Bagaimana Mungkin cara kamu mencari tahu? cara taunya bisa dari orang dalam, ataupun misalnya nyoba aplikasinya, tiba-tiba kok nggak bisa, wah berarti lagi ada masalah. Itu sih, Pak, mungkin. Nah, asumsi aplikasi tidak ada masalah dan kamu tidak punya kenalan orang dalam, what you gonna do? Ngapain ya? Mungkin kalau teman-teman lain ada ide, boleh ya, kita diskusi ya. Pak, kalau yang kayak RSA tadi yang ngebajak emailnya, mungkin ada pas ada masalah kayak email ke satu ke yang lainnya, terus emailnya itu di tap, dilihat gitu. Tapi kan banking biasanya secure ya. Iya sih. Kalau by email aja biasanya sulit, cenderungnya kita mau tahu, oh di bank ini lagi ada masalah nih, misalnya gimana caranya. Beberapa mungkin mulai kepikir kita nyamar Pak, jadi OB misalnya gitu ya. Kalau dia lembur-lembur ini pasti masalah gitu. Nah, pasti kan ada common hal ya. Mungkin sekarang kalau kita working from home susah nyari ya. Tapi kalau dulu kita masuk kantor, biasanya kalau ada masalah orang IT-nya biasanya ngapain? Lembur, ya kan? Kantornya masih nyala, ya kan? Dia lembur gitu ya. Nah, dari situ kita mulai menganalisa gitu patternnya. Oh, kalau dia jam segini masih nyala lampu, kemudian mungkin siapa tahu orang-orang IT-nya atau orang-orang staff lain itu kalau pesan makanan pasti ke sebuah restoran tertentu kalau udah lembur misalnya gitu ya. Nah, itu kan bisa dianalisis kalau dia datang delivery-nya, si restoran ini ngirim makanan delivery jam sekian dan dia masih nyala kantornya, masih ada orang sampai jam ini, berarti sedang ada masalah tuh di situ.
Nah itu part dari teaming gitu ya. Part dari kita menganalisa, part dari kita mencari sebuah pattern. Kebayang ya? Jadi sekarang tuh bahkan dipakai buat banyak hal gitu, bukan hanya buat kertas encrypt itu teaming attack ini, dan ini sangat-sangat powerful. Kalau kalian, makanya kenapa seorang data analis yang bisa ngelihat pattern, ada banyak orang yang cuma ngelihat data di Excel, bisa langsung melihat gitu ya, oh ini tuh nggak baik nih. Dia bisa ngeliat pattern gitu loh. Ada banyak kok orang-orang bertalenta seperti itu gitu ya. Jadi dan harapannya orang-orang ini tidak menyalahgunakan ilmunya gitu ya. Jadi biasanya sekarang udah mainnya pattern. Jadi orang data analis yang bisa ngeliat pattern, ataupun kalau kalian di banking itu kan analis itu kan ada risk analis, ada yang buat investor invest analis ya. Dia mau invest kemana duitnya bank gitu ya. Dan dia bisa tahu dari sekian berita dari mana, dan dia ketemu patternnya, dan dia tahu ini akan ini saham ini akan lonjak luar biasa nih, beli sekarang. Itu analis seperti itu biasanya mahal bayarnya, karena dia punya ya talenta lah saya bilang ya, punya kelebihan di mana orang lain nggak belum tentu bisa. Dan itu bisa latihan, bisa berjalan dengan waktu, pasti kalian bisa mengimprove sixth sense-nya kali ya, indera keenamnya gitu ya, pasti bisa gitu. Tapi memang nggak semua bisa ya, ada proses dan that's teaming gitu ya. Jadi kompleksitasnya bisa dilihat dari banyak hal. Oke. Thank you Andreas, thank you Ferdiana. Oke, nah countermeasure-nya apa? Nah ini ya, ketika kita ada teaming attack, kita mau mengcounternya menggunakan apa ya? Ada constant exponential time. Jadi ensure that all exponential take the same amount of time before running the result. Jadi kalau maksudnya kalau kita di sini menggunakan sesuatu yang exponential time, tapi sedikit walaupun mungkin ya value-nya berbeda, amount-nya berbeda, gimana caranya dia bisa memiliki waktu yang sama. Tapi amount-nya berbeda. Misalnya 1.000 kata, 1.500 kata, tapi amount-nya sama. Gimana caranya? Nah, itu ya. This is simple fix but doesn't generate performance ya. Simple fix tapi bisa simple fix tapi bisa jangan sampai performance-nya kena kendala. Gimana caranya? Ya dengan ini. Random delay. Oke. Jadi dia bisa menghasilkan sebuah 500.000 kata dengan 500 kata sama-sama nih 500 milisecond. Karena apa? Karena ada random delay. Ini membuat si hackernya jadi bingung, ya kan? Membuat si hackernya yang tadi biasa melihat pattern jadi bingung. Karena dia jadi patternnya semakin nggak jelas gitu. Karena dia random gitu, ya kan? Ada sesuatu yang menghasilkan constant time yang mirip-mirip gitu ya, tapi jumlah datanya berbeda, ya kan? Better performance could be archived by adding a random delay to exponentiation algorithm to confuse the timing attack. Patternnya menjadi sesuatu yang berbeda, algoritmanya semakin nggak jelas gitu ya, karena ada random thing sana. It defends do not add enough noise. Attacker could still success by collecting additional measurement to compensate for the random delay ya. Tapi kalau si attacker masih bisa mencari, balik lagi ya, kalian kalau main random juga harus mikirin gimana caranya serandom mungkin, karena kalau kita coding menggunakan random number di Excel, biasanya dia mengenerate hal yang mirip loh. Contoh ya, kita main Excel ya. Saya pernah coba di Excel, kita main random, habis sekian step, dia repeating number yang sama. Asumsi ini kita main di Excel. Di Excel kita main, ini ya kelihatan, random. Random itu kalau nggak salah, bentar. Random between the specific. Oh ya, 0 sampai 10 misalnya. Nah, di dalam ini tuh
kalau kalian terus turunin ke bawah gitu ya, ini kita coba copy lagi deh ke bawah. Biasanya nanti waktu kalian udah bikinin panjang gitu ya, ada mulai kelihatan sebuah pattern yang kok kayaknya repetitif ya gitu. Ini kebetulan nggak ketahuan. Tapi kalau kalian turunin terus ya panjang gitu ya, nanti mulai kelihatan tuh ada sesuatu yang repetitif. Biasanya gitu ya, baik lagi ya. Biasanya ada sesuatu yang jangan di sini deh, kalau nggak kita ke bawahin aja. Karena takutnya kalau ke atas. Nah kayak ini tadi ya, tadi kan ada 880 nih, ini udah mulai repetitif gitu ya. Nah, kalian turun ke bawah, habis turun ke bawah, biasanya nanti ada sesuatu yang udah mulai kelihatan repetitif, keluar angkanya atau patternnya mirip. Kecuali saya nggak tahu nanti di random sheet siapa tahu di random yang sekarang sudah jauh lebih baik, I don't know, tapi dulu biasanya ada mulai pattern-pattern yang mulai kebentuknya udah mirip. Ya. Nah, biasanya si orang itu tuh si analis tadi bisa ngelihat tuh biasanya. Nah, gimana caranya supaya ini bisa random sedemikian random? Biasanya selain menggunakan random yang sudah ada di sebuah codingan, kita ada memodifikasi lagi si randomnya supaya dia membentuk random yang benar-benar random. Antara kita mau random loopingnya numbernya, kebuat kelihatan numbernya jadi berapa gitu ya. Jadi random gitu ya. Nah itu nanti coba challenge. Karena kalau kita cuma random, kalau kalian lihat, kalau kalian baca, coba kalian baca banyak artikel gitu ya mengenai random, biasanya dia ada pattern di randomnya itu. Di setiap pengkodingan C atau PHP gitu itu ada pattern. Nanti kalian baca aja di beberapa banyak kok yang menjelaskan itu memang ada patternnya, kelihatan patternnya supaya dia random serandom mungkin. Caranya kalian apa dia bilangnya, ada kayak bikin sebuah sheet supaya dia menjadi unik banget gitu ya. Ada caranya lagi kayak gitu ya. Kemudian tadi setelah random delay dia ada blinding ya. Multiple text by random number before performing exponentiations. Jadi bikin beberapa key gitu ya dengan random number. Jadi beberapa kunci tapi nanti bisa dipilih mau pakai kunci yang mana gitu. Jadi nggak selalu sama gitu. This process prevent the attack from knowing what ciphertext bits are being processed inside the computer and therefore prevent the bit by bit analysis essential to timing attack ya. Kita bikin ada 10 kunci misalnya, yang message ini pakai kunci berapa, message kedua pakai kunci apa, message ketiga pakai kunci apa, tinggal di random gitu ya. Itu membuat si attacker makin bingung juga mau pakai kunci yang mana. Ini part dari teaming. Jadi teaming basically adalah sesuatu yang repetitif yang bisa kebaca yang membuat kalian bisa dengan mudah diretas. Ya makanya kalau kalian nonton film-film yang sifatnya polisi, detektif ya, kalian biasanya orang yang kerja sifatnya rutinitas, kalau kerja selalu lewat situ, nggak pernah berubah arah gitu ya, tiap pagi jalannya selalu sama, itu adalah orang yang mudah ketebak, orang yang mudah biasa kertasnya. Tapi kalau sifatnya kita bahkan kerjanya nggak jelas ya, ada kadang jam 8 udah jalan, kadang jam 7 udah jalan gitu ya, itu biasanya lebih susah diretas karena lebih susah menjadi target gitu ya, dan rutenya suka-suka kita, kadang lewat mana gitu, itu membuat kalian menjadi susah diretas dan bisa mempersulit si attacker untuk menarget kita gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Sebelum kita masuk ke Diffie-Hellman Key Exchange. Ada? Nggak ada? Aman? Asumsinya aman nih, nggak ada pertanyaan. Semoga nggak pada ngantuk. Masih aman, Pak. Masih aman ya. Thank you, Alvin. Oke, bacanya apa ya? Diffie-Hellman Key Exchange ya. First public key general algorithm ya. Pertama kali public key ini muncul itu dari si Diffie ya. By Diffie and Hellman in 1976 along with exposition of public key concept ya. Use a number of commercial product practical method to exchange secret key securely that can be used for subsequent encryption of message. Cara kerjanya gimana sih? Di sini dia bilang dia ada kayak bikin prime number, terus ada rootnya, kemudian
si A dan si B ini masing-masing mempunyai public key masing-masing ya. Di sini ya, si A mempunyai public key-nya sendiri, si B juga mempunyai public key-nya sendiri. Bentar, saya minum dulu. Haus. Ya, jadi dia membentuk sebuah public key-nya sendiri, baik si A dan si B. Kemudian si A dan si B untuk bisa membuka pesannya, dia saling menukar secret key-nya. Jadi di sini pasti kalau si attacker mau nyerang akan kesulitan. Kenapa? Karena dia harus menggabungkan semua kombinasinya untuk bisa mencari sebuah kunci gitu ya. Karena kuncinya ada di exchange gitu, ditukar. Nah, contoh di sini ya. Kita ada Alice dan kita ada Bob gitu ya. Ini masing-masing si Alice dan si Bob membentuk sebuah private key ya kan. Membentuk sebuah private key, kemudian si Bob dan si Alice membentuk sebuah calculate public key-nya ya. Baik dari komputer si Bob dan komputer si Alice, kemudian public key-nya di exchange ya. Ditukar, si Paul ditukar ke sana, si Alice ke sana gitu ya. Kemudian setelah itu ya Alice calculate share key, Bob calculate share key, dan dia membentuk sebuah kan dia receive nih, dia membentuk sebuah kunci, masing-masing bentuk kunci dari ada yang dari pesannya, apa bukan dari pesan, dari kunci yang ditukar ya, public key yang sering di-sharing untuk membentuk sebuah private key yang baru yang bisa dibuka untuk membuka pesannya. Nah, akan tetapi dengan sistem ini berarti susah diretas, nggak juga. Ada muncul tuh namanya man in the middle attack ya kan. Oke, kalian bikin seperti itu, saya nggak mau fokus sama gimana saya dapetin kuncinya, nggak mau fokus sama gimana caranya mendecrypt, kata dia ya. Mendingan saya interrupt di tengahnya, kata dia. Ya kan, makanya sebutnya man in the middle attack. Dia menterap di tengah-tengah transaksi pertukaran kunci. Ya. Dari sini dia ada DRAT generate private key ya, namanya XD1 dan XD2, dan their public key YD1 dan YD2 ya. Terus ini si Dart ini kalau nggak salah si hackernya ya. Jadi kita lihat stepnya. Alice transmit YE to Bob. Ya, jadi ini kan harusnya maunya ditransfer ke si Bob ya. Kemudian si Dart ini, si hackernya mengintercept A dan mentransmit YD1 dari kunci yang dia bentuk nih ya ke si Bob. Kemudian Dart also calculate K2. Ini untuk sebuah key ya, mengkalkulate K2. Bob receive YD1 and calculate K1 ya kan. Kemudian Bob transmit XA ya, hasil kalkulatnya ke si Alice ya kan, harusnya mau ditentukan di-intercept sama si hackernya ya. Di-intercept dia kirim YD2 ya, untuk ke siapa, ke si Alice ya. Kemudian si hackernya mengkalkulat kunci yang ke satu yang untuk si Alice. Nah, akhirnya si Alice receive YD2 dan calculate K2 ya. Nah, di pertukaran kunci ini yang mendapatkan kunci aslinya adalah si Dart ya kan. Sementara Alice dan Bob sudah terkena retas, yang dia terima itu bukan kunci palsu tapi kunci buatan si Dart. Dampaknya apa? Dampaknya si Dart bisa mengkalkulate atau bisa mendapatkan ciphertext-nya untuk mendecrypt pesan yang antara si Bob dan pesan antara si Alice, dan ini yang paling common. Nah, biasanya akan tetapi man in the middle attack ini nggak gampang ya teman-teman ya, dilakukan arti wah ini berarti di tengah-tengah kita bisa interrupt, nggak juga ya. Contohnya apa? Misalnya kalau kita ada wifi gitu ya, dan kebetulan nih si Alice nih pakai wifi gitu ya, bisa nggak man in the middle itu di sini si Dartnya? Berarti dia menginterrupt dari signal wifi-nya, misalnya ini signal wifi nih gitu ya, diinterrupt dari signal wifi, bisa nggak? Coba kita diskusi nih. Coba ada yang mungkin pengen menjawab? Possible nggak? Yang namanya kelihatan deh. Alvin Putra Sulaiman. Ada Alvin? Iya, Pak. Menurut kamu bisa nggak si Dart ini menginterrupt dari wifi, signal wifi-nya si Alice untuk menjadi man in the middle attack? Mungkin bisa-bisa aja sih harusnya. Oke, yang lain, Alvin, pick temennya satu, Vin. Siapa, Vin? Ini saya lanjutin dulu nih berarti. Pick temennya satu, Vin. Ini si Bob. Ini
Eh, Andre aja Pak Andre. Andreas ya. Iya. Iya, Pak. Oke. Kalau menurut Andreas gimana? Tadi Alvin bilang possible banget nih si Dart menginterrupt di sini gitu ya dari signal Wi-Fi-nya nih. Ini internet baru ketemu si Bob. Kalau dari Andre, possible nggak si Dart itu menginterrupt dari signal Wi-Fi ya? Menjadi man in the middle Bisa attack. juga. Kalau misalkan dari Wi-Fi nggak ada kayak penjagaan gitu mungkin. Wi-Fi nggak ada penjagaan. Jadi Maksudnya, kalau yang masuk tuh langsung masuk mentah gitu. oke. Ini berarti si Dart ini bisa menggunakan Wi-Fi yang sama si Alice karena tidak ada key karena kayak gitu ya. Iya. Oke, nice. Pick lagi satu temennya, Andre. Selain Alvin. Rian, Pak. Waduh, hilang nih. Rian, ada Rian? Rian? Iya Pak, ada Pak. Oh, Haryanto. Oke, gimana Rian? Dari Rian, possible? Saya mungkin juga Pak. Oke, kita diskusi ya. Ini saya gak mau pakai Draw.io aja lah. Hilang pakai yang gambaran saya tadi. Semua pada bilang possible. Oke, tadi ada sedikit dari Andre bilang nyerangnya Wi-Fi-nya ya. Berarti bukan signalnya ya, tapi Wi-Fi-nya yang diserang. Itu sudah mulai mendekati. Ini internet IndiHome rada-rada ngaco nih. Jadi serba lambat nih. Pipanya dia lagi penuh katanya. Waduh, lambat bro. Yaudah deh, kita bikin ini aja. Udah slide terakhir juga. Slide terakhir satu lagi habis itu des. Kita langsung bikin DPBT-nya saja. Oke, ini kita hapus. Kita insert icon. Tadi ini si Alice, ini si Bob. Ini cloud internetnya. Ini Wi-Fi-nya. Oke, ini dulu deh. Ini Alice, ini Bob. Ini Wi-Fi-nya si Alice. Ini internetnya, ini diterima sama si Bob gitu ya. Alice menggunakan Wi-Fi ini. Kemudian ini ke internet. Dan ini diterima sama si Bob. Nah, tadi Andre udah benar yang diserang adalah ya masing-masing juga bilang possible, tapi yang diserang bukan signalnya teman-teman. Signal itu maksudnya saya pakai Wi-Fi gitu tengah-tengah, terus signal saya di sini di attack, bukan begitu ya teman-teman. Karena signal itu tidak bisa di-interrupt di tengah-tengah, karena signal Wi-Fi itu ketika di-receive sama handphone kita itu basically terencrypt ya. Jadi diserangnya di mana? Serangnya adalah biasa di sini. Sorry, kebalik. Tetut. Serangnya biasa ke sini gitu ya. Ini si hacker nih. Kita cari bisa kelihatan nggak hacker? Nggak ada. Oh, iya. Tadi ada alien deh kayaknya. Nah, ya ini aja dah. Nah, ini si hacker itu menyerang adalah akses poinnya kita. Akses poinnya kita itu kalau kita memiliki akses point passwordnya lemah ya dan by the way akses point itu bisa ke brute force ya. Apalagi kalau kita ngomongin punya IndiHome, punya First Media, passwordnya udah tersebar di banyak di internet gitu. Oh, password adminnya adalah ini gitu ya.
dan kita bikin sebuah wifi yang passwordnya weak gitu ya, dan dia kertas masuk, ini yang paling common keserang ada di sini ya. Nah, man in the middleman itu kalau dia sudah masuk ke wifi-nya kita, basically dia bisa menguasai jaringan kita tanda kutip. Ya kan, jadi apapun yang, walaupun di sini sudah ke-encrypt secara signal dari si Alice, nah man in the middle itu kerjanya di sini. Sama seperti cara kerja kalau kita masuk ke sebuah public wifi yang dipakai sama banyak orang, dan kita nggak tahu itu benar-benar punya entity yang jelas gitu ya. Nah itu part dari kita mengasih data kita ke mereka. Dari kalau kita sebuah coffee shop gitu ya, ada wifi gratis, saya sih rekomendasinya jangan dipakai nih. Kenapa? Karena kalau kita connect ke wifi gratis ini, semua transaksi kita dari sini ke sana, dari sini ke sini, ini di-interrupt di sini bisa. Kenapa? Karena di sini dia bisa membaca traffic kita ngapain ke arah mana, gitu ya. Sama kalau kalian menginstal Wireshark, pernah dengar Wireshark? Wireshark, aduh, nggak ada ya. Bentar, ada deh. Saya pernah nginstal Wireshark, gimana ya? Sudah hapus ya. Kayaknya di komputer saya yang ini belum ada deh. Ada di satunya lagi deh. Iya, nggak ada deh. Kalian bisa cari, coba Wireshark gitu ya. Di Wireshark itu basically kalian bisa apa ya? Bisa ngelihat di backgroundnya komputer kalian ada traffic apa saja ke arah server mana gitu. Nah itu udah mulai kelihatan patternnya. Tinggal kalian cari ininya. Coba ini ada nggak ya di download ya? Kalau di download kan tinggal. Sayangnya tidak ada, saudara. Iya, dari komputer saya satunya nggak ada di sini. Nanti teman-teman mungkin ada beberapa sudah mulai pakai ya. Nanti boleh dicoba di komputer ya. Di komputer kalian masing-masing, namanya Wireshark ya. Ini open source. Nah ini kalian bisa ngelihat semua ada aktivitas apa sih buat menganalisa ya traffic TCP/IP yang men-troubleshoot. Sebetulnya tujuannya buat men-troubleshoot, tapi di situ kalian bisa ngeliat gitu. Ada traffic apa aja yang running di belakang saya, sehingga kalian bisa menganalisa, kok ini ada traffic lari kemana ya, gitu. Kenapa dia lari ke sana, gitu. Nah itu yang harusnya enggak. Nah itu apakah kalian mau blocking dia nanti di firewallnya kalian tambahin blocking gitu. Nah itu biasanya pakai Wireshark ini bisa kelihatan. Ya. Nah ini cukup bagus buat analisa network. Kalau kalian nanti ada yang suka networking, this is a good tools ya. Coba kita download ya. Kalau siapa tahu. Kalau sedikit, aduh lama guys, nggak bisa, keburu habis. Ya udahlah, di minggu depan kita lihat lagi. Oke, itu bisa dipakai ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan si access point. Nah, man in the middle itu biasa kerjanya di sini, ya. Kerjanya di sini. Nah, itu yang harus hati-hati. Makanya jangan suka menggunakan wifi gratisan. Itu ya pesan-pesannya. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya dulu. The other public key algorithm, dia ada digital signature standard dan juga ada elliptic curve cryptographic ya. Bedanya apa? Kalau DSS, make sure DSA1 and the digital algorithm dia gabungan antara SH1 dan DSA, mempersulit encryption, menambah, which is sekarang banyak pakai yang saya bilang. SH-nya mungkin nggak berubah, tapi ada gabungan antara keduanya mempersulit si attacker. Ya. Use an algorithm that is designed to provide only the digital signature function untuk digital signature. Digital signature itu yang biasa dipakai di PDF, di dokumen-dokumen gitu ya. Yang kalian kalau buka kelihatan itu tuh siapa yang approve. Saya ada nggak ya? Bentar ya. Cari dulu. Ada nggak ya contohnya ya? Dokumen yang ditemper dengan digital signature. Aduh, nggak nemu ini. Bentar ya, kita cari ya.
bukan itu deh. Sebentar, recordingnya saya stop dulu ya, karena ada dokumen di situ.